Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan balik lagi, sebelum aku memulai video, aku akan disclaimer dulu. Sebelumnya, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak balita dan aku LDM bersama Pak suami. Nah, di sini aku hanya ingin share kegiatan caraku mengelola keuangan ya teman-teman. Jadi bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share kegiatan caraku mengelola keuangan ya teman-teman. Oke, lanjut. Alhamdulillah tabarakallah ya teman-teman, gak kerasa nih kita udah di minggu ketiga bulan Juni 2024. Tapi sebelum budgeting minggu ketiga, aku akan evaluasi dulu di minggu kedua. Tapi sebelum itu aku mau minta maaf banget ya teman-teman sama kalian semua karena atas keterlambatan aku up video ke YouTube karena ada beberapa hal yang nggak bisa aku jelasin ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nungguin video terbarunya dari aku. Dan insya Allah untuk minggu ketiga aku akan on time ya teman-teman. Jadi insya Allah akan aku jadwalkan aku mulai budgeting itu setiap hari Senin ya teman-teman. Oke, lanjut kita evaluasi. Tadi untuk groceries alhamdulillah itu udah habis total ya teman-teman, jadi nggak ada sisa. Kemudian untuk belanja mingguan alhamdulillah masih ada sisa 8.000. Jadi total aktual pemakaian untuk belanja mingguan yaitu sebanyak 142.000. Kemudian untuk bensin ini udah habis total ya teman-teman, dan untuk keperluan anak ini masih ada sisaan sebanyak 2.000. Nah, meskipun sisaannya tuh hanya tinggal puing-puing si abu-abu ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tuh udah alhamdulillah banget menurut aku karena aku udah bisa mengontrol keuangan atau mengeluarkan budget sesuai yang sudah dianggarkan ya teman-teman. Jadi balik lagi, untuk kesuksesan budgeting itu bukan soal sisa atau nggak sisanya ya teman-teman, melainkan kita udah bisa mengontrol atau mengeluarkan budget sesuai dengan takaran yang sudah kita perkirakan ya teman-teman. Nah, gimana Kak kalau misalkan aku over budget? Kalau misalkan over budget, nah ini evaluasi tuh benar-benar penting ya teman-teman. Jadi kita tuh udah tahu bagian mana atau kategori mana yang over budget, dan tentu akan jadi evaluasi untuk minggu selanjutnya. Misalkan kalian di jajan atau kepegangan istri nih misal ya, budgetnya 50.000 tapi kamu mengeluarkannya itu sebanyak 60.000, otomatis kan minus ya 10.000. Nah, berarti minggu depannya itu kamu harus tambahin lagi sebanyak 10.000. Jadi untuk pegangan istri budget di minggu ketiga itu sebanyak 60.000. Biar kita bisa porsinya masing-masing gitu loh. Nah, lanjut aja, ini untuk sisaan budget di minggu kedua langsung aku masukin ke challenge 50 lembar ya teman-teman, karena ini kan sisa receh-recehan ya teman-teman, karena aku juga ditambah nggak ada challenge lagi selain challenge 50 lembar. Jadi kalau misalkan ada pecahan 2.000 dan 1.000-an aku masukin ke challenge 50 lembar. Nah, buat teman-teman jangan salpok, itu ada nominal 20.000, 10.000 dan 5.000 karena ini alhamdulillah ada sedikit penambahan penghasilan tambahan. Jadi aku langsung masukin aja ke challenge 50 lembar. Kenapa nggak masukin ke tabungan yang lain, Bun? Nah, jadi untuk challenge 50 lembar ini aku udah ada tujuannya ya teman-teman. Insya Allah kalau misalkan uangnya cukup, aku akan belikan ke blender karena qadarullah aku belum punya blender ya teman-teman. Aku niatnya tuh mau beli blender yang 3-in-1 itu, yang bisa chopper daging, terus buat bikin bumbu dan untuk jus gitu ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau misalkan uangnya cukup, sebenarnya ini pasti bakal kurang sih ya teman-teman, tapi insya Allah nanti akan aku tambahin lagi dari penghasilan tambahan aku. Nah, sebelumnya ini kita hitung dulu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Oke teman-teman, ini sudah terkumpul sebanyak 47 lembar. Maaf ya teman-teman, jangan salpok sama tadi ada panggilan masuk ya teman-teman. Di sini aku lagi voice over, tiba-tiba ada panggilan masuk, jadi musiknya ikut kerekam juga. Nah ini dia, alhamdulillah untuk challenge 50 lembar sudah terkumpul sebanyak 47 lembar. Jadi aku butuh 3 lembar lagi untuk menyelesaikan challenge ini. Dan tentunya kalau misalkan challenge ini udah selesai, insya Allah akan tetap aku tetap lanjut ya teman-teman challenge ini, karena jujur ini seru banget menurut aku. Kenapa seru? Karena ya nominalnya juga sesuai kemampuan kita gitu ya teman-teman. Oh ya, insya Allah aku juga akan mulai challenge untuk the power of 20.000 ya teman-teman, yang niatnya tuh mau untuk renovasi rumah, mau dipakai untuk renovasi rumah ya teman-teman. Tapi insya Allah nanti kita lihat aja bulan depan ya. Oke lanjut, kita menuju budgeting minggu ketiga bulan Juni 2024. Nah untuk kategori yang pertama di sini ada groceries, aku anggarkan 50.000, untuk belanja mingguan aku anggarkan 150.000, kemudian untuk bensin aku anggarkan 20.000, untuk keperluan anak aku anggarkan 50.000, kemudian untuk pegangan istri 50.000, dan yang terakhir dana tak terduga aku anggarkan sebanyak 10.000 aja ya teman-teman. Dan mudah-mudahan untuk dana tak terduga ini cukup untuk 1 minggu ke depan, dan insya Allah juga nggak ada pengeluaran yang cukup besar juga sih dibanding minggu pertama. Nah jadi total pengeluaran di minggu ketiga yang harus aku anggarkan yaitu sebanyak 330.000 ya teman-teman. Jadi setiap minggunya itu tentu budgetnya itu berbeda-beda ya teman-teman, karena balik lagi menyesuaikan dengan kebutuhan atau pengeluaran kita. Oke teman-teman juga yang mau ngikutin cara aku boleh banget, yang ada di rumah, tapi balik lagi jangan fokus sama nominalnya teman-teman, melainkan kalian hanya fokus cara aku mengelola keuangan. Jadi balik lagi, nominal dan jenis pengeluaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya teman-teman, karena tentunya setiap rumah tangga itu nggak bisa disamaratakan. Nah teman-teman, sambil kalian nonton mengpos-poskan uangnya ke tempatnya masing-masing, aku mau sedikit cerita buat teman-teman yang baru mampir nih ke channel YouTube aku mau jelasin lagi. Sebelumnya aku tuh berpenghasilan bulanan ya teman-teman dari Pak suami, tapi aku menganggarkan anggaran mingguan ini karena ada beberapa hal yang menurut aku kalau misalkan aku menggunakan budgeting mingguan itu, aku ngerasa kayak keuangan aku itu lebih terkontrol, lebih rapi, kemudian lebih jelas juga sih ya teman-teman untuk rinciannya menurut aku pribadi. Nah kalau misalkan kalian mau nanya nih Kak, gimana caranya aku penghasilan bulanan tapi ingin dianggarkan mingguan. Nah kalau aku pribadi gaji dari Pak suami itu nggak semuanya aku pakai ya teman-teman. Jadi aku tuh hanya mengeluarkan sesuai dengan budget yang udah aku anggarkan gitu ya teman-teman. Dan balik lagi setiap minggunya itu tentu pengeluarannya tuh berbeda-beda gitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya insya Allah untuk bulan depan di bulan Juli akan aku jelasin lagi ya teman-teman. Jadi di sini aku juga menggunakan 2 metode sebenarnya ya teman-teman, yaitu metode bulanan dan metode mingguan. Nah oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah mantengin videonya aku sampai selesai. Semoga teman-teman yang udah nonton video aku bisa terinspirasi dan video aku ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa membantu teman-teman yang masih agak sulit untuk mengatur keuangan. Oke teman-teman, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.